maka doa dan ridho Mbah Hasyim Asy'ari hanya kepada NU yang ikut PBNU, bukan NU yang garis lurus, bukan NU yang ikut Idrus Ramli, bukan NU yang ikut Lutfi Basori. Kalau dia ngomong NU tapi ikutnya Lutfi Basori, kalau dia NU ngomongnya NU ikut hujatan Imaduddin Al-Bantani. Tidak usah saya memanggil dia kiai, karena sebenarnya tidak pantas dia dipanggil sebagai kiai, saudara. Apalagi ketika dia sudah menyerang guru saya Kiai Haji Idrus Ramli dan guru saya juga Kiai Haji Lutfi Basori. Karena hujatan Imaduddin Al-Bantani. Tidak usah saya memanggil dia kiai, karena sebenarnya tidak pantas dia dipanggil sebagai kiai, saudara. Apalagi ketika dia sudah menyerang guru saya Kiai Haji Idrus Ramli dan guru saya juga Kiai Haji Lutfi Basori. Karena saya belajar Al-Quran juga kepada Kiai Basori Alwi, abah atau ayah dari Kiai Haji Lutfi Basori. Hujatan yang sangat dahsyat yang diungkapkan dengan tidak ilmiah. Kita dengarkan dulu celotehan atau apa namanya ya, dongeng Imaduddin Al-Bantani. Mbah Hasyim Asy'ari ini sudah wafat, ajaran-ajarannya sudah diberikan pada murid-muridnya, dibentuk organisasi oleh Kiai Hasyim Asy'ari, dibentuk konun asasi, kemudian mekanisme organisasi. Maka doa dan ridho Mbah Hasyim Asy'ari hanya kepada NU yang ikut PBNU, bukan NU yang garis lurus, bukan NU yang ikut Idrus Ramli, bukan NU yang ikut Lutfi Basori. Kalau dia ngomong NU tapi ikutnya Lutfi Basori, kalau dia NU ngomongnya NU ikut Mbah Hasyim. Alhamdulillah, barusan kita sudah mendengarkan dongeng-dongeng dan celotehan-celotehan yang keluar dari mulut Imaduddin Al-Bantani, saudara. Dia mengatakan hal-hal yang menurut saya sangat tidak ilmiah. Dan itu isinya cuma dongeng-dongeng di depan para pendukungnya, saudara. Dia itu gentlenya di depan pendukung, giliran diajak debat dia lari kabur kemana-mana. Beraninya dia itu cuma di depan para pengagumnya, giliran diajak debat ilmiah, kabur kemana-mana, mewakilkan. Ya seperti itulah. Saya kira dia harus ganti pakai rok, pakai anting, pakai kalung, pakai gelang saja. Tidak usah pakai jubah, tidak usah pakai sorban. Al-Fakir meskipun tidak pakai sorban, kalau cuma melawan seperti Imaduddin orang tiga, saya sendirian, saya berani, saudara. Nah, ketika dia sudah mengatakan hal-hal yang tidak sepantasnya, lalu mengatakan NU garis lurus katanya, lalu menyerang guru Al-Fakir, Kiai Haji Idrus Ramli dan Kiai Haji Lutfi Basori, itu sangat-sangat menunjukkan bahwa dia orang yang fakir mengenai ilmu. Nah, gak pantas dipanggil kiai itu, bukan kiai itu, pendongeng. Dia itu pendongeng. Kalau berani, ayo debat. Kalau berani, sampai mana nyali kamu itu, sampai mana, gitu loh. Nah, kemudian dia mengatakan bahwa Kiai Haji Idrus Ramli itu bukan NU, tidak NU katanya, karena menyerang NU. Bro, kita kalau mau melihat karya-karya Kiai Haji Hasyim Asy'ari, saya kasih satu contoh. Kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah. Di sana Kiai Hasyim Asy'ari menyerang habis-habisan pemikiran Wahabi Salafi. Dan kita lihat selama ini yang ada di depan menyerang, menjawab syubhat dari kaum-kaum Wahabi yang suka mengkafir-kafirkan, suka membid'ah-bid'ahkan amaliyah Nahdlatul Ulama. Yang paling di depan adalah Kiai Haji Idrus Ramli, bukan Anda, saudara. Yang ada di depan ketika ada orang-orang Syiah menyampaikan syubhatnya, yang ada di depan adalah Kiai Haji Idrus Ramli, bukan Imaduddin, saudara.
Kita buktikan kemarin waktu debat nasab yang mengikuti pendapat Google yang literasinya ditulis oleh ulama-ulama Wahabi itu siapa? Imaduddin. Yang mengutip Google, kemudian narasi di dalam Google yang ditulis oleh orang Wahabi lalu dijiplak, lalu mengaku-ngaku sebagai tesisnya itu siapa? Imaduddin. Berarti Imaduddin NU apa bukan? Bukan. Dia itu NU rasa Wahabi, rasa Syiah. Dan kemarin yang membatalkan nasab Ba'alawi menggunakan kitab-kitab orang Syiah itu siapa? Imaduddin. Imaduddin juga ngaku NU, membatalkan nasab Ba'alawi menggunakan kitab Syiah, kemudian menggunakan narasi-narasi dari Salafi Wahabi, sedangkan kedua firqah tersebut sudah disesatkan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari di dalam kitabnya Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sekarang kita pikir, yang NU siapa? Kiai Haji Idrus Romli atau Imaduddin Al-Bantani? Ya, sebenarnya tidak pantas dijuluki Al-Bantani, Al-Kaburi, Al-Googli. Seperti itu seharusnya. Sok-sokan ngaku tesisnya sendiri, malah nyomot-nyomot Google, bilangnya tesis penelitian. Ternyata narasi orang yang dia aku-aku. Kemudian dengan sombongnya mengatakan saya siap debat 3 hari 3 malam, saudara. Ternyata setelah didatangi ke Banten, cuma ngutus perwakilan. Itu pun perwakilannya gabrul semua. Makanya jangan sok-sokan kau. Orang NU itu alim-alim. Dan orang NU itu tidak akan mengutip pendapat-pendapat Wahabi untuk membenarkan pemikirannya. Tidak mungkin. Kita itu kalau menggunakan pendapat orang Wahabi untuk menghantam Wahabi sendiri, itu teori muqabadah dalam debat namanya. Kemudian kalau orang NU itu tidak membatalkan nasab Ba'alawi dengan menggunakan kitab-kitab Syiah. Kita itu pakainya Syekh Murtadha Az-Zabidi, As-Samarqandi, Al-Hafidz As-Sakhawi dan lain sebagainya, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dan sebagainya. Ulama ahlu sunnah yang kita pakai, ya kamu kitabnya orang-orang Syiah semua. Loh, kamu yang kamu pakai narasinya orang Wahabi. Dasar. Orang seperti kamu itu tidak akan pernah diakui oleh umat. Ya, umat yang mengakui kamu itu rata-rata orang Kristen. Saya pernah bertemu pendeta mengaku-ngaku sebagai orang Islam, membela kamu. Ya, rata-rata saya lihat itu memang banyak dari kalangan orang Kristen. Dan antek-antek kamu, budak-budak kamu itu, ya budak-budak kamu itu, semuanya itu, ya mana ada nggak dari mereka itu yang ilmiah ketika membahas suatu teks atau membahas nasab Ba'alawi? Kan tidak ada, semuanya pemaksaan dan pemerkosaan dalil, saudara. Oke, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Ingat ya, kalau mau debat 1 lawan 1, saya tunggu sampai hari kiamat. Kamu sampai mana? Keberanian kamu itu sampai mana sih? Begitu. Makanya jangan nyentil-nyentil guru Al-Fakir. Jadi kamu itu, waduh, sudah ngomongnya agak ilmiah, menyebarkan fitnah, kemudian mengatakan bahwa NU garis lurus bukan NU. Wah, kamu itu sebenarnya sudah hatam nggak kitab Kiai Hasyim Asy'ari? Gitu loh. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.